Saat menggali kuburan massal di kamp konsentrasi, seorang pria ini dengan sengaja mematahkan sekopnya, lalu memanjat keluar untuk meminta pengganti kepada tentara Jerman. Ia berharap dapat menarik perhatian mereka dengan senapan mesin, sehingga menciptakan kesempatan bagi orang-orang Yahudi lainnya. Seorang perwira Jerman mengambil sekop yang patah itu, dan memukuli pria Yahudi tersebut dengan keras. Sementara itu, orang-orang Yahudi lainnya segera berbaring di dekat kuburan, mengeluarkan pisau-pisau kecil yang telah mereka kubur sebelumnya, dan menyelipkannya ke dalam saku. Setelah perwira Jerman selesai memukuli pria itu, ia secara acak memilih 2 orang Yahudi lainnya, dan memerintahkan mereka membentuk kelompok berisi 3 orang, bersiap untuk langkah berikutnya. Ketika pria itu ketakutan dan segera menyadari bahwa orang Jerman telah menyiapkan kendaraan gas, dan 2 orang Yahudi sedang membersihkan kotoran yang dikeluarkan sebelum kematian. Setelah itu mereka kembali ke camp, di mana seorang letnan Jerman melarang segala bentuk komunikasi dengan orang Yahudi. Letnan itu kemudian mengenakan jas laboratorium putih dan menyambut rombongan Yahudi yang baru, menciptakan ilusi kepedulian dengan membawa tangga dan berpura-pura memperhatikan keselamatan mereka. Setelah semua orang Yahudi turun, perwira Jerman itu tersenyum dan berkata bahwa mereka akan diberi pekerjaan di sebuah pabrik besar dengan 3.000 pekerja. Orang-orang Yahudi mengangguk puas, mengira pengembaraan panjang mereka akhirnya berakhir, dan dengan sukarela meninggalkan barang bawaan mereka. Orang Jerman kemudian membungkuk menanyakan nama mereka dan menandai koper-koper dengan kapur. Setelah itu mereka diundang masuk ke rumah pemandian. Letnan itu menjentikan jarinya dan diam-diam memerintahkan 3 orang Yahudi yang sebelumnya dipilih untuk membawa barang-barang. Pada saat itu seorang Yahudi tua mengenali salah satu dari mereka, tetapi pria itu tidak berani berbicara. Letnan kemudian memerintahkan agar barang-barang milik pria tua itu dibawa ke ruang desinfeksi. Padahal ruang itu sebenarnya adalah tempat orang Jerman menghitung barang berharga, dan meja di dalamnya menumpuk emas. Setelah semua barang berharga dikumpulkan, pria itu berdiri di lorong dan menyaksikan para wanita Yahudi memasuki stasiun pemindahan dengan diam membisu. 10 menit kemudian, 2 orang keluar melalui pintu depan, dan orang-orang Yahudi lainnya mulai keluar satu persatu dari stasiun pemindahan, lalu masuk ke kendaraan gas. Orang Jerman menggunakan cara paling murah untuk membunuh orang-orang di dalamnya, yaitu dengan mengalirkan gas buang knalpot kendaraan. Mereka kemudian mengemudikan kendaraan itu menuju kuburan massal, tanpa menunggu para Yahudi mati terlebih dahulu. 3 pekerja Yahudi berjalan di belakang, mendengar jeritan dan tangisan dari dalam kendaraan. Kurang dari 30 menit kemudian, orang Jerman tiba di kuburan massal dengan kendaraan penuh orang Yahudi. Gas buang menyembur keluar. Ketika pintu dan katup dibuka, asap keluar, dan ketiga pekerja Yahudi tidak berani melihat. Orang Jerman menemukan 2 orang masih hidup dan menembak mereka 4 kali, sambil menyalahkan pengemudi karena mengemudi terlalu cepat. Mereka lalu memerintahkan para pekerja Yahudi untuk menurunkan mayat-mayat, sementara yang lain mengisi kuburan. Tiba-tiba seorang pria Yahudi kehilangan kendali ketika melihat istri dan putrinya di antara mayat-mayat itu. Ia berteriak, tidak tahu siapa yang harus dipeluk lebih dulu. Tangisan dan perlawanannya sia-sia. Setelah sebentar melepaskan istri dan anaknya, ia menoleh ke arah orang Jerman dan berteriak, "Bunuh aku!" Para pekerja Yahudi lainnya buru-buru mencoba menghentikannya. Takut hal itu akan membuat orang Jerman marah dan membawa akibat bagi semua orang. Namun pria itu tidak ingin hidup lagi. Ia mendorong rekan-rekannya dan terus memohon. Tentara Jerman belum pernah mendengar permintaan seperti itu. Mereka mengisi senapan dan bersiap menembaknya. Tetapi setelah berpikir sekitar 2,5 detik, mereka menurunkan senjata dan menolak. Mereka memahami bahwa membiarkan orang Yahudi mati juga merupakan bentuk pembebasan. Para pria Yahudi itu hancur sepenuhnya. Dengan putus asa melanjutkan pekerjaan. Untuk mencegah wabah, mereka menaburkan bubuk kapur ke dalam kuburan massal untuk mengubur sesama orang Yahudi mereka.